Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, dan tentunya terkhusus seluruh Bapak dan Ibu guru, pendidik, orang tua, dan seluruh siswa yang ada di Nusantara yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengadakan atau membuat sebuah aksi nyata, ya, aksi nyata tentang Merdeka Belajar. Ada beberapa modul yang harus kita pelajari di dalam Merdeka Belajar. Yang pertama adalah modul yang pertama tentang mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik, ya. Diri kita sebagai pendidik. Bagaimana kemudian kita, apakah sudah menjadi pendidik yang baik, dan kemudian bagaimana cara kita mengenali, ya, mengenali diri kita sebagai eh, pendidik yang baik. Dan tentu kita harus mengenali karakteristik, ya, dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar, ya, yang harus dimiliki dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai guru. Kenapa seperti itu? Kalau kita tidak pernah tahu kelemahan kita, maka kita akan susah untuk memperbaikinya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kita juga harus eh, tahu apa sih peran kita sebagai guru, gitu ya. Apa peran kita sebagai guru? Apakah guru itu hanya mengajar terus pulang atau bagaimana? Tentu guru ini sangat penting dalam perkembangan murid, yang mana tentu pemikiran-pemikiran bahwa guru itu sangat penting terkait peran guru selama ini, itu pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ya, seperti yang disampaikan di buku-buku beliau yang sudah tercetak banyak sekali. Kemudian guru selain sebagai fasilitator, tentu guru juga eh, berperan penting sebagai motivator, ya. Jadi bagaimana agar murid-murid kita yang kita ajar itu mempunyai semangat. Tentunya ketika kita memberi semangat murid, maka kita juga harus eh, semangat, gitu ya. Kemudian ada modul yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu mendidik dan mengajar. Apa sih beda mendidik dan mengajar, gitu ya? Tentu banyak sekali perbedaannya antara mendidik dan mengajar. Kalau mengajar kita menyampaikan materi, sudah selesai, pulang, selesai, itu mengajar. Tetapi mendidik, maka kita membimbing dari awal sampai selesai, sampai berhasil, dan artinya kita beri mereka sebuah pemahaman. Selain kita beri pemahaman, kita beri mereka keterampilan dan pengetahuan secara lengkap, secara utuh, ya. Kemudian di dalam eh, modul selanjutnya, ya, Bapak Ibu sekalian, kita juga mempunyai tugas sebagai guru, yaitu sebagai orang yang mengantarkan, ya, keselamatan dan kebahagiaan kepada murid-murid kita. Bagaimana kita bisa mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan kepada murid-murid kita? Tentu kita memberikan mereka pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi mereka untuk kedepannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, eh, di dalam aksi nyata ini tentu kita sudah melakukan beberapa hal, ya, yang di sekolah, baik di sekolah atau secara online dan secara offline. Tapi secara umum, gambaran aksi nyata yang kami lakukan ada 6, ya. Yang pertama pendahuluan, kemudian ada tujuan kita, kemudian materi, link video, ada link key form, dan riwayat hidup si pembuat atau riwayat hidup saya, ya. Oke, baik, kita langsung menuju ke pendahuluan yang pertama. Bahwa ternyata kurikulum Merdeka yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kurikulum prototype, ya,
dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi yang esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Ini adalah apa namanya latar belakang atau salah satu di antaranya kenapa dan mengapa kita harus memakai eh, kurikulum merdeka. Asal usulnya seperti itu. Jadi sebelumnya dulu, sebelum ada namanya kurikulum merdeka, ada namanya kurikulum prototype. Nah, tujuannya adalah, ini tujuannya adalah untuk menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Inilah salah satu tujuan penting ya dari Merdeka Belajar itu. Dulu ketika kita masih, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah ya mengalami bahwa sekolah itu kita harus duduk rapi semuanya, harus duduk rapi, betul-betul mendengarkan gurunya dan semuanya harus sama. Duduk rapinya sama, gerak-geraknya harus sama. Kalau rame sedikit maka ada yang namanya penggaris melayang gitu ya. Maka hal itu tidak boleh terjadi lagi di kurikulum merdeka. Karena apa? Karena anak-anak kita itu mempunyai potensi yang besar dan mereka mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi anak yang mempunyai kecerdasan matematik tidak boleh disamakan dengan anak-anak yang punya kecerdasan mungkin audio visual misalnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah kemudian muncul yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian tujuan yang lainnya adalah bentuk implementasi pemahaman paket modul yang telah dipelajari. Nah, modul yang pertama ya dalam hal ini. Penerapan paket modul yang dipelajari dalam satuan pendidikan. Nah, setiap modul mulai dari modul pertama sampai modul yang terakhir itu nanti akan kita pelajari bersama-sama dalam satuan pendidikan. Baik itu di SD, di SMP, SMA. Nah, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Yang keempat, melakukan trial and error dalam praktek di satuan pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Tentu sebuah kurikulum itu pasti ada yang namanya trial and error. Mencoba dan gagal. Coba lagi, gagal lagi. Coba lagi. Jangan putus asa. Dan itulah karena kita sering mencoba dan gagal, maka kita akan tahu kesalahan kita. Ya, akan semakin baik ke depannya. Kemudian karakteristik dari kurikulum Merdeka ini yang mendukung pemulihan pembelajaran dalam hal ini karena kita sudah kurang lebih hampir 3 tahun ya kita terkena bencana COVID-19 sehingga memang kita membutuhkan pemulihan pembelajaran. Ada loss pembelajaran yang hilang selama COVID-19. Kenapa? Ya karena karakter anak kita juga akan susah membentuk kalau secara online seperti itu. Dan itulah kemudian di dalam kurikulum Merdeka Belajar ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, ini adalah pembelajaran berbasis project yang mana pengembangannya adalah soft skill dan karakter. Itu ya. Kemudian karakteristik dari kurikulum Merdeka ini adalah fokus. Dia fokus pada materi yang esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga adalah fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi kita bebas untuk mengembangkan dan melakukan penyesuaian itu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang penting Bapak Ibu sekalian, apa saja yang kita lakukan ya terkait dengan kegiatan aksi nyata kita tentang Merdeka Belajar. Ya, yang pertama adalah kita berkoordinasi ya dengan kepala sekolah tentang program Merdeka Belajar. Dalam hal ini saya ada di SD Negeri 01 Sangatta Selatan
Kita sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kita sudah rapat, apa saja yang kita putuskan di sana, kita bersama-sama ya, eh, di SDN 01 Sangat Selatan ada 3 guru penggerak. Jadi kita bersama-sama dengan para bapak dan ibu guru penggerak untuk berkoordinasi sehingga nantinya tidak banyak kendala dalam kita membuat sebuah aksi nyata ya di dalam program Merdeka Merdeka Belajar ini. Itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, implementasi di kelas membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi di kelas kita membuat sebuah kesepakatan bersama murid-murid kita dan tentunya ada juga kesepakatan sebenarnya selain bersama murid, maka kita juga membuat kesepakatan bersama komite kelas, ya, komite sekolah juga seperti itu. Yang ketiga, ini salah satu fotonya Bapak Bu ya. Kita rapat beberapa waktu yang lalu terkait dengan aksi nyata Merdeka Belajar. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kolaborasi antara siswa melakukan eksperimen. Ya, ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena jika siswa eh, melakukan eksperimen tidak kita kolaborasi, maka mereka akan kehilangan arah. Jadi sebagai guru kita harus sebagai fasilitator ikut juga mengawasi anak-anak kita dalam melakukan sebuah eksperimen sehingga hasil dari eksperimen itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan tentu nanti pada perjalanannya ada banyak masalah-masalah yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi kita sebagai guru maka harus mengarahkan dengan baik. Karena pada saat ini siswa-siswa bisa mencari sumber belajar kemanapun untuk melakukan sebuah eksperimen. Apalagi semua bisa dilakukan secara online ya. Kita mencari sumber belajar sekarang sudah ada di mana-mana. Artinya tidak banyak kendala jika kita memang mau melakukan eksperimen dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ini yang kita lakukan bersama teman-teman dan tentunya saya sendiri juga melakukan yaitu sosialisasi tentang paket modul 1 Merdeka Belajar ini dengan teman-teman sejawat ya, dengan teman-teman saya dengan dukungan kepala sekolah menggunakan Google Form, ada juga menggunakan grup WA ya. Ada juga menggunakan ya, kita kita share di media sosial menggunakan Facebook, ada juga kita menggunakan WA, menggunakan Telegram ya. Sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa pemahamannya sama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan kita berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian tentunya pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ini adalah salah satu hal yang menjadi desain besar kita, yang menjadi tujuan besar kita. Bagaimana kemudian apa yang menjadi gagasan dan prinsip dari Ki Hajar Dewantoro ini bisa kita lakukan melalui sebuah kegiatan aksi nyata Merdeka Belajar. Ya, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, tentu tadi di depan sudah saya singgung bahwa sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan di depan sedikit. Kita refleksikan kekuatan dan kelemahan kita yang kita punyai, lalu dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ya, ini eh, menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya perlu
untuk mengenali diri, berdaya untuk memiliki tujuan. Kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Ya, itu ya. Kemudian yang terakhir ini aksi nyata yang sudah kita lakukan dan tentunya nanti Bapak dan Ibu sekalian juga bisa ikut berpartisipasi menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ini kepada teman sejawat atau kepada sesama guru dan kepada orang tua sehingga semuanya akan mengerti bahwa oh ternyata begini ya Merdeka Belajar itu kok berbeda dengan yang kemarin, nah, dengan kurikulum sebelumnya itu. Jadi semua menjadi paham dan pemahaman itu akan sama gitu. Kita menyebarkan melalui video ya, seperti yang Bapak Ibu tonton sekarang. Ini merupakan salah satu cara saya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang kedua melakukan Google Form kepada audiens dan yang ketiga melakukan melalui grup WA dan Telegram. Ya, saya kira itu ini screenshot ya, screenshotnya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi screenshot ini, mengisi Google Form ini di alamat berikut. Silahkan umpan baliknya Bapak Ibu sekalian boleh mengisi, eh, kemudian nanti langsung dikirim sehingga kita bisa sama-sama berkolaborasi begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sedikit yang saya sampaikan terkait aksi nyata yang sudah kami lakukan di sekolah dan di beberapa tempat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, ini menjadi suatu awal dari kebangkitan kita untuk menjadi guru, menjadi guru yang baik, dan kemudian tentunya yang paling penting kita merdeka belajar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tentu dari yang saya sampaikan ada beberapa hal mungkin yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa masurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.